Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang saya bisa hadir di forum ini dengan para senior di HI. Ini Bu Siti Mutia pernah berkunjung ke kampus, tapi posisinya sebagai asesor dulu, Bu. Saya dari Unikom Bandung, saya. Oh iya. Ya, izin Bu nih, saya kalau istilah orang Sunda itu mamatahan ngojai kameri gitu ya. Jadi sebagai junior memberikan perspektif saya lah terkait dengan apa yang terjadi di Afghanistan, sekedar sharing saja. Kebetulan memang saya juga di kampus mengampu kajian tentang pemikiran politik Islam atau kita sebut sebagai HI, Islam dalam HI, dan juga mengampu tentang diplomasi HI di Timur Tengah gitu ya. Walaupun mungkin pengalaman penelitian saya jauh lah dibanding Ibu Siti Mutia. Perlu banyak belajar lagi saya. Terkait dengan yang dimintakan, bagaimana kemudian kepentingan Amerika Serikat ya di Afghanistan dan juga tentang model pemerintahan ideal ya. Jadi sebenarnya tadi sudah disinggung, izin share screen Mas Hanif ya. Sebentar, oke. Memang sangat kental terkait dengan kepentingan Amerika dan sekutunya di Afghanistan ini. Kalau dari sisi pemetaan ya, setidaknya ini yang saya dapatkan dari Asia Pacific Research Network ya, bahwa memang kehadiran militer Amerika, kemudian bagaimana Amerika melakukan intervensi di berbagai belahan dunia, apalagi kita lihat timeline ya, perang Amerika dan berbagai intervensi mereka dari tahun 2001 sampai sekarang setidaknya itu di kawasan tengah ini ya, Timur Tengah dan Asia Tengah itu menjadi salah satu fokus aktivitas Amerika. Tadi sudah disinggung bahwa pasca 9/11 2001 bulan September, kemudian ada ya tuduhan lah kita sebut seperti itu, bahwa Al-Qaeda mendalangi peristiwa itu dan pimpinan Al-Qaeda Osama bin Laden disembunyikan di Afghanistan. Maka bulan Oktobernya ya, jadi hanya selang 1 bulan Amerika langsung mengirimkan pasukan ya, pasukan koalisi War on Terror untuk melawan Al-Qaeda, dan tentu karena disupport oleh Taliban adalah juga melawan Taliban seperti itu. Dan langsung kemudian Afghanistan sejak saat itu diduduki oleh Amerika. Kemudian berikutnya tadi juga sudah disinggung tentang Irak ya. Dan misi Amerika di Afghanistan ini kan sebenarnya sudah seharusnya berakhir pasca terbunuhnya Osama bin Laden sebagai pimpinan Al-Qaeda tahun 2011 ya kalau tidak salah. Makanya kemudian tahun 2014 itu mulai ada pergeseran. Terlebih ketika sudah muncul ISIS ya di Syria, di Irak pasca Arab Spring, sehingga relevansi kehadiran militer Amerika di Afghanistan ini kan mulai dipertanyakan gitu, sehingga karena sebenarnya kan secara tujuan War on Terror dan bisa anggaplah sukses Amerika membunuh Osama bin Laden itu sudah tercapai gitu. Makanya sejak saat itu mulai digagas atau dimunculkan terkait dengan penarikan mundur ya pasukan Amerika dari Afghanistan. Dan tentu sebagai sebuah negara adidaya, Amerika kan tidak bisa serta-merta ya menarik mundur pasukannya. Tentu ada
semacam conditioning lah ya, mulai dari bagaimana menghadirkan pemerintahan baru yang bisa ya setidaknya dua hal. Satu hal mengakomodasi tetap kepentingan Amerika di sana. Yang kedua ya dia menjadi representasi dari masyarakat Afgan gitu ya. Ya kita sama-sama tahu sempat ada dua presiden gitu ya sejak Amerika intervensi di Afghanistan sampai kemarin, mulai dari Hamid Karzai sampai kemudian Ashraf Ghani. Dan dari berbagai penelusuran memang sangat kental kedua orang ini dengan Amerika gitu ya. Bagaimana seorang Hamid Karzai itu juga memang orang yang tinggal lama di Amerika gitu. Bahkan diduga adalah agen CIA. Kemudian juga Ashraf Ghani dia seorang akademisi, tapi juga sangat dekat hubungannya dengan Amerika. Sehingga ya saya sangat memaklumi ya kalau kemudian ketika Taliban kembali berkuasa di Afghanistan itu ya walaupun alasannya demi menghindari pertumpahan darah, tentu kedekatannya dengan Amerika itu membuat beliau harus lari gitu ya dari negerinya. Dan ini mendapatkan kecaman yang luar biasa gitu ya dari ya rakyat Afghanistan tentunya. Bagaimana seorang presiden dia kemudian kabur dengan berbagai isunya ya, membawa uang banyak dan seterusnya gitu. Baik. Dan kehadiran Amerika di Afghanistan ini tentu semakin mengokohkan positioning Amerika di kancah global. Kita tahu Amerika sebagai negara ya pasca perang dingin ya, sebagai negara satu-satunya yang ya dianggaplah sebagai adidaya dunia. Kemudian juga kita sama-sama melihat bahwa Amerika melakukan penguasaan wilayah dengan menempatkan berbagai basis militernya. Dan di Afghanistan ini menjadi salah satu titik ya di mana Amerika punya basis militer, kemudian juga melakukan Afghanistan itu sebagai titik untuk penyerangan berbagai gerakan-gerakan ya terorisme di sekitar gitu ya, baik di Afghanistan ataupun juga di Pakistan. Dan posisi ini tentu sangat kita bisa pahami mengingat memang inilah strategi politik global dari Amerika. Nah ini sekilas mungkin ya saya kutipkan, saya ambil dari mana ya, saya lupa ini. Bagaimana timeline dari 2001 jatuhnya pemerintahan Taliban, kemudian jadi Taliban itu tidak berhenti pasca jatuh, dia memberontak lagi, makanya kemudian selama 20 tahun ya baru berhasil saat ini. Dan kenapa bisa akhirnya Taliban berhasil ya? Tadi sudah disinggung ada kesepakatan antara Amerika dengan Taliban dan juga sebenarnya dengan berbagai faksi yang ada di sana yang sangat mempengaruhi atau yang sangat kuat untuk semakin mendorong Taliban menguasai Afghanistan adalah pasca disepakatinya perjanjian Doha ya tahun 2020 di bulan Februari lalu. Setidaknya ada 4 hal yang saya catatkan di situ, bahwa pertama terkait dengan gencatan senjata. Jadi para negosiator yang hadir itu setuju pengurangan sementara kekerasan dan mengatakan bahwa gencatan senjata yang langgeng antara pasukan AS, Taliban dan juga Afghanistan menjadi bagian dari negosiasi intra Afghanistan. Makanya kemudian praktis ya dibandingkan dengan sebelumnya tindakan-tindakan bersenjata ini atau pertempuran itu berkurang gitu ya. Justru yang intens itu adalah bagaimana menciptakan suasana damai. Jadi ada kesepakatan di antara mereka.
Yang kedua adalah memastikan tentang penarikan pasukan asing. Jadi Amerika setuju untuk mengurangi jumlah pasukan dari sekitar 12.000 yang ada di Afghanistan menjadi 8.600 dalam waktu 135 hari, dan bahkan ya kalau bisa semuanya. Walaupun kalau kita lihat sampai sekarang kan kurang lebih masih ada 4.000-an ya pasukan Amerika di Afghanistan, terutama ya alasannya untuk kemudian membantu proses evakuasi warga negara asing atau yang memang sekutu-sekutu Amerika gitu. Joe Biden memastikan sampai September ya tahun ini. Jadi momentumnya pas 20 tahun gitu ya, seperti itu. Dan penarikan pasukan ini tentu akan memberikan konsekuensi bagaimana kemudian posisi basis-basis militer Amerika di kawasan Asia Tengah khususnya, dan di Afghanistan seperti itu. Sehingga ini juga memberikan dampak ya. Pertama tentu menurunnya moral dari pasukan pemerintahan Afghanistan yang kemarin, dan yang di sisi lain memberikan semangat tentunya ya bagi Taliban untuk betul-betul menguasai keseluruhan wilayah di Afghanistan. Ya terakhir bulan Juli itu kan katanya baru sampai 85% wilayah Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Tapi ya faktanya bulan Agustus ini sudah sampai bisa menguasai ibu kota, menduduki istana gitu. Nah, tinggal nanti kita lihat ke depannya apakah memang Taliban ini mampu mengendalikan Afghanistan secara nyata gitu, karena memang sudah mulai muncul ya riak-riak demo-demo yang menolak Taliban seperti itu ya. Tinggal ya mudah-mudahan ini tidak melahirkan perang sipil baru, karena pastinya kan heterogenitas dari penduduk Afghanistan ini kan ada gitu. Jadi tidak semua sejalan dengan apa yang dibawa oleh Taliban. Kemudian yang ketiga, negosiasi intra-Afghanistan. Ya tadi sudah disinggung juga bahwa Taliban setuju untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan sejak Maret kemarin. Walaupun tadi kan Taliban menuntut nanti penguasaan pemerintah itu kan secara total ya. Bahkan sampai simbol-simbol negara pun mereka akan ganti ya, bendera misalkan semacam itu. Jadi kita masih menunggu apakah pembicaraan ini memberikan ruang ya, kepada pemerintahan lama untuk bisa masuk, atau memang secara sepenuhnya Taliban inilah yang menguasai pemerintahan. Karena ya Taliban mereka ya secara nyata menyatakan menolak ya pembicaraan langsung dengan pemerintah yang dianggap sebagai boneka dari Amerika. Nah, yang penting juga dari perjanjian Doha adalah jaminan kontra terorisme. Jadi kita sama-sama memahami bahwa hadirnya Amerika ke Afghanistan tahun 2001 itu kan landasannya adalah war on terrorism. Pemerintahan Afghanistan Taliban saat itu, walaupun mereka pemerintahan yang sah ya, karena sejak 1996 mereka memerintah, tapi karena mereka dianggap support terhadap Al-Qaeda Osama bin Laden, maka mereka diintervensi oleh Amerika di semacam itu gitu. Makanya kemudian dalam perjanjian Doha ini dipastikan, bahkan disebutkan dalam klausulnya bahwa Afghanistan tidak akan digunakan oleh salah satu anggotanya, individunya, atau kelompok teroris yang akan mengancam keamanan Amerika Serikat dan sekutunya gitu. Jadi kalau kita baca di perjanjian Doha itu, jadi memang disebutkan ya bahwa tidak akan tanah Afghanistan itu tidak boleh dijadikan sebagai ya basis lah ya, atau tempat untuk bisa dijadikan sebagai ancaman bagi keamanan Amerika dan sekutunya. Jadi ini
menjadi kunci kalau menurut saya, keberhasilan lain ya di satu sisi dari Amerika Serikat, bahwa Amerika mungkin harus realistis bahwa membentuk pemerintahan boneka di Afghanistan itu berbiaya besar, tetapi ternyata selama 20 tahun itu penerimaan atau conditioning dari masyarakat ya tidak memihak gitu ya. Tetap saja masyarakat atau penguasaan wilayah itu dikuasai oleh Taliban. Maka kalaupun akhirnya Taliban harus berkuasa lagi ya, kepastian bahwa tidak support terhadap terorisme ya, seperti dulu tahun 2001 itu harus ada gitu. Makanya ini disepakati di dalam perjanjian tersebut ya. Termasuk juga pengesahan PBB ya. Jadi walaupun di sini disebut bahwa posisinya kan tahun 2000 ya, perjanjian Doha ini Taliban kan belum sebagai sebuah negara, walaupun dalam perjanjian internasional kan sebenarnya nggak ada masalah ya, sebuah negara dia melakukan sebuah perjanjian dengan sebutlah belligerents lah semacam itu ya, pihak yang sedang memperjuangkan posisinya, dan itu diakui dalam skema hukum internasional, sehingga ya nanti tinggal posisinya adalah setelah betul-betul Taliban ini mendapatkan pengakuan internasional, walaupun ini menurut saya PR yang besar juga ya bagi Taliban untuk mendapatkan dukungan internasional. Ya perjanjian itu betul-betul disahkan dalam kerangka hukum PBB semacam itu gitu. Dan kita sama-sama tahu bahwa pasca atau ya di 2 tahun belakangan ini ya Taliban juga berusaha mendapatkan dukungan internasional. Salah satunya misalkan bagaimana kunjungan mereka ke Indonesia kan, ada kunjungan delegasi dari Taliban diterima oleh Pak Yusuf Kala, bahkan datang ke kantor besar NU dan seterusnya seperti itu, sehingga penerimaan itu bisa lebih mudah ya ketika Taliban berkuasa. Jadi harapannya tidak seperti dulu tahun 96, hanya beberapa negara saja yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, ya dunia internasional itu bisa lebih mengakui di pemerintahan sekarang. Ya, tinggal nanti menunggu komitmen Talibannya kan. Ini yang saya lihat dalam konteks internasional wait and see ya, hampir semua negara terkait dengan apa yang dilakukan oleh Taliban beberapa hari minggu ke depan seperti itu. Ini sekilas tentang kenapa cepat jatuh ya. Saya pikir kita sudah tahu. Nah, terakhir terkait dengan pemerintahan. Ini memang saya juga masih butuh penelusuran ya. Sebenarnya model pemerintahan yang akan dibangun oleh Taliban itu seperti apa gitu. Karena saya pikir kita juga masih menunggu ya terkait dengan konstitusinya, apakah memang Taliban punya versi sendiri atau dia masih mengadopsi dari struktur pemerintahan Afghanistan sebelumnya. Apakah Taliban ini akan langsung mengkonversi dari struktur organisasi Taliban menjadi struktur kenegaraan gitu ya. Kalau kita lihat struktur keorganisasian kan ada pemimpin, kemudian ada semacam ulamanya ya. Di sini disebutnya hakim senior kalau versi BBC. Kemudian juga ada deputi politik, kemudian militer, kemudian juga terkait dengan komisi-komisi macam-macam. Nah, apakah itu langsung dikonversi menjadi sebuah model pemerintahan gitu, atau mungkin ada yang lain gitu. Kita sebenarnya masih menunggu. Walaupun memang saya bisa menduga kuat ya bahwa kerangka nation state itu menjadi pilihan bagi Taliban tinimbang misalkan ketika dikaitkan dengan keberadaan Al-Qaeda yang merupakan jaringan internasional gitu ya, itu
tentunya bagi dunia internasional khususnya Barat itu menjadi ancaman gitu. Tetapi kalau dalam perjanjian Doha kan itu sudah dikunci lah. Tidak boleh kemudian ada internasionalisasi dari Taliban semacam itu ya. Jadi tetaplah kerangka nation state itu menjadi kerangka yang akan digunakan dalam pemerintahan Taliban. Bukan menjadi misalkan tadi kalau temanya Mas Hanif ya, apakah Taliban akan menjadi cikal bakal khilafah Islam gitu ya, yang itu adalah yang skala global gitu ya, yang nanti akan meluas tidak hanya di Afghanistan saja. Saya pikir dari model perjuangan Afghanistan, Taliban di Afghanistan itu belum akan mengarah ke sana gitu. Sehingga walaupun kalau dari sisi simbol ya, Taliban ini menggunakan sebutlah bendera tauhid berwarna putih yang disebut sebagai liwa gitu ya, dan itu digunakan juga oleh gerakan-gerakan Islam global, misalkan oleh Hizbut Tahrir gitu ya, atau Jamaah Islamiyah atau Al-Qaeda yang memang itu bergeraknya secara global. Saya pikir masih jauh ke arah sana. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.